Nurani yang bicara. Tersirat kesan pertama yang baik dari Ahsan terhadap Rinjani. Cara ia menatap memang agak lain, tapi Rinjani tidak menyadari itu. Cukup kaget lo ada di sini, Jul. Kirain lo fokus di basket dan gak tertarik dengan cabang olahraga lain. Kata Ahsan berbasa-basi. Rin suka voli, jadi gue temenin dia nonton. Jawab Julian tanpa melepaskan rangkulannya seolah menegaskan kalau Rinjani adalah miliknya. Oh gitu ya? Ahsan kembali menggulirkan manik matanya pada Rinjani. Iya. Sahut Rinjani. Wah, sama dong. Saking sukanya, saya sampai membeli salah satu klub. Saat ini saya pemilik J-Warriors. Kata Ahsan penuh percaya diri. Rinjani berdecak kagum saat tahu Ahsan adalah pemilik klub jagoannya. Oh ya? Wah, keren banget. Semoga J-Warriors semakin berjaya dan keluar sebagai juara di musim ini. Kata Rinjani cukup antusias. Amin, terima kasih Yani. Ucap Ahsan. Julian curiga, cara Ahsan menyebut nama Rinjani, ada yang Ahsan sembunyikan di balik senyum simpulnya terhadap istrinya. Sebenarnya orang-orang biasa manggil saya dengan sebutan Rin kalau dipanggil Yani. Rasanya agak gimana gitu. Hehe. Kata Rinjani agak protes. Oh, Rin ya? Ya udah, I'll call you Rin, senang bertemu sama kamu, Rin. Kalau kita ngobrol soal voli, kayaknya kita bakal nyambung nih. Kata Ahsan semakin mencuri kesempatan untuk lebih lama berinteraksi dengan Rinjani. Ya, mungkin. Oh ya, sampaikan salam semangat saya buat seluruh pemain J-Warriors ya, saya ngefans sama mereka semua. Kata Rinjani juga merasa akan nyambung mengobrol dengan Ahsan. Tanpa Rinjani tahu kalau sedang ada yang kebakaran hati di sampingnya. Jika hanya berbincang biasa, Julian tak mempermasalahkan itu. Masalahnya Julian melihat sesuatu yang berbeda dari cara Ahsan menatap Rinjani. Oke, nanti saya sampaikan ya. Kata Ahsan. Kami duluan, sukses selalu buat lo dan tim lo, San. Julian memotong obrolan. Oke, thanks Julian. Julian membawa Rinjani tanpa banyak basa-basi lagi dan Rinjani hanya memberi senyum ramah pada Ahsan sebelum berlalu. Menarik. Gumam Ahsan tanpa melepaskan pandangannya pada Rinjani yang tak lepas dirangkul oleh Julian. Julian benar-benar tak suka melihat interaksi di antara istrinya dan Ahsan. Cepat-cepat ia membawa istrinya masuk ke dalam mobil. Yang tadi itu siapa? Tanya Rinjani saat mereka sudah sama-sama di dalam mobil. Teman lama. Jawab Julian tidak lengkap. Teman kuliah? Iya. Oh. Rinjani tidak terlalu penasaran dan tidak peduli lagi. Yang pasti hari ini dia melewati hari yang penuh rasa. Dituntaskan dengan saling kau tegur sapa dengan atlet kesukaannya, sungguh hari ini adalah salah satu hari yang paling berkesan di dalam hidup Rinjani. Semangat Rinjani sudah penuh. Esok harinya dia kembali menjalani hari-harinya, bersama Rani, Bening dan juga Chef Pian. Rani mereka pesanan masuk hari ini, Rinjani tambah semangat. Walau tidak membuka gerai offline, tapi usaha Rinjani ini cukup menjanjikan. Setiap harinya tidak kurang dari 100 menu terjual, apalagi Rinjani sudah memiliki pelanggan tetap dari 2 kantor yang senantiasa memesan makan siang padanya. Rating kita balik ke 4,9, Rin. Alhamdulillah, konsumen baru pada kasih rating memuaskan sih. Kabari Rani yang merupakan admin di usaha Rin's Rice Box itu. Alhamdulillah, pantesan aja banyak orderan dari pengguna baru. Kayaknya nggak ada salahnya juga kita mulai buka gerai resminya, Rin. Aku sih yakin kalau usaha ini tuh bakalan makin berkembang. Usul Rani. Sedang aku pikirkan, Wan. Dan tentunya butuh modal yang nggak sedikit, perencanaannya juga harus matang. Minta modal sama Pak suami dong, Rin. Kamu lupa kalau dia itu atlet merangkap calon CEO. Duit suamimu pasti banyak tuh. Goda Rani. Iya juga ya.
Tapi kita harus bikin proposal pengajuan modal yang menarik biar Mas Juleha mau modalin usaha kita ini. Hah? Mas Juleha? Kualat kamu Rin sama suami sendiri. Hehe, kalau lagi muda ambekan, aku akan panggil dia Mas Juleha. Kalau lagi sweet, baru aku panggil dia Mas Julian. Hehe, canda-canda, jangan dibilangin ya. Canda Rinjani dan dia sedang merasakan manisnya hidup yang baru dengan Julian sehingga vibe-nya selalu positif, dihiasi dengan canda tawa yang hangat. Haha, ntar bilangin ah. Jangan. Nanti dia marah. Kalau marah juga palingan banting-banting kamu di kasur. Haha. Ih, Rani. Oh ya, gimana kabar Mas Iqbal? Cederanya udah pulih? Udah lumayan sih, tapi kayaknya seri pekan keempat di Bandung dia bakalan absen. Masih butuh recovery sekurang-kurangnya 2 bulan. Haf, sayang banget ya. Semoga deh Mas Iqbal cepat kembali ke kondisi terbaiknya. Semoga. Amin. Bening muncul dari dapur dengan satu wadah besar ayam goreng yang sudah matang siap dikemas. Ini Mak, siap dikemas. Rinjani khawatir melihat Bening mengangkat yang berat-berat seperti itu. Ngapain sih kamu angkat-angkat begini? Kan bisa panggil kami. Kau tegur Rinjani lalu mengambil alih wadah besar itu dari tangan Bening. Gak apa-apa, Mbak. Gak terlalu berat kok. Tolong jangan bekerja terlalu keras ya, Ning. Saya tahu kamu ini emang dasarnya rajin, tapi ini beresiko banget buat kehamilan kamu. Kau tegur Rinjani lagi lalu meletakkan wadah besar itu di meja pengemasan. Tahu nih, caper mulu. Umpat Rani sebal. Maaf, Mbak. Kamu istirahat aja, habis itu baru nanti bantu ngupas-ngupas bumbu sama Chef Pian. Kata Rinjani. Iya, Mbak. Kenapa sih kamu harus mempekerjakan dia di sini, Rin? Gemes aku tuh. Dia kayak sengaja memanfaatkan kebaikan kamu. Padahal ingat loh, Rin, dia itu cewek yang udah bercinta sama pacar kamu sendiri di belakang kamu. Mood Rani hancur, walau sudah berhari-hari bekerja sama dengan Bening, tapi hatinya belum terketuk untuk benar-benar menerima Bening. Ran. Rinjani melotot pada Rani. Bening pergi begitu saja ke dalam dapur, dia sudah biasa menerima lontaran-lontaran itu dari Rani. Ergogi, terdengar teriakan di dalam dapur. Bening! Astaga! Ning! Disusul dengan seruan Chef Pian yang terdengar begitu panik. Nah, ada drama apa lagi? Gumam Rani gemas. Rinjani berjalan tergesa ke arah dapur dan melihat Bening terjatuh di lantai dapur. Mungkin karena lalai, Bening tak sengaja memijakan kaki di lantai yang ada cipratan minyaknya sehingga ia terjatuh terjerembab di lantai. Astagfirullah. Rinjani tak kalah panik lalu segera mendekat dan membantu Bening yang kesakitan untuk terduduk dan memastikan tak ada luka parah. Gak apa-apa, Mbak. Gak apa-apa. Ucap Bening menyangkal kalau dirinya kesakitan. Gak apa-apa gimana? Kamu ini jatuh, Ning. Chef, tolong bantu bawa Bening ke dalam. Omeli Rinjani lalu meminta bantuan untuk memapah Bening ke dalam ruang utama. Iya, Mbak. Chef Pian itu membantu memapah Bening bersama dengan Rinjani di sisi lainnya. Hati-hati dong, Neng. Kalau terjadi apa-apa sama kamu, sama bayi kamu, gimana? Astagfirullah. Omeli Rinjani lagi dan Bening malah tersenyum melihat kekhawatiran Rinjani. Fix, Rinjani memang orang baik, tak peduli walau dia mengomel. Tapi omelannya itu bentuk dari rasa pedulinya, pikir Bening. Udah, kamu duduk aja di sini. Kata Rinjani lalu menepikan Bening di kursi yang ada di sudut ruang. Mbak Rin. Kata Pian panik lalu matanya fokus menatap pada aliran darah di betis Bening. Kaan? Apa aku bilang? Emang bikin repot aja sini orang. Ujar Rani gemas. Rinjani terbungkam dan panik tak terkira, tak tahu harus bagaimana lagi sekarang. Aduh. Dan Bening mulai meringis kesakitan sembari memegangi perutnya. Kaan?
Kaan? Rani malah terus menunjukkan kekesalannya. Bentar-bentar, saya matiin dulu kompor ya. Kata Chef Pian lalu pergi ke dapur untuk mematikan kompor. Udah aku bilang kalau mempekerjakan dia itu adalah bad idea, Ava. Rin. Udah ya, Wan. Ini bukan waktunya buat julid. Tolong pesanin taksi, kita bawa ke klinik yang paling dekat aja. Wah, enak banget ya. Trik banget sih ini. Kayak sengaja bikin insiden biar bisa lahiran gratisan dari kamu. Rani. Tok-tok, ada yang mengetuk pada pintu dan tak tahu itu siapa. Ranilah yang membukakan pintu dan tanpa disangka itu adalah Julian yang seperti bersiap untuk pergi latihan rutin. Mas JP? Sapa Rani dengan manis. Rin mana? Tanya Julian. Masuk aja silakan, lagi direpotin sama pegawai barunya. Jawab Rani lalu membukakan pintu lebih lebar agar Julian masuk. Julian kaget melihat keadaan di dalam, melihat istrinya panik tak karuan sembari menyeka aliran darah di betis bening. Ada apa ini? Tanya Julian tak kalah panik. Mas, kebetulan banget, kamu bawa mobil kan? Rinjani senang dengan kedatangan Julian. Iya. Ayo bantu, kita bawa Bening ke klinik terdekat. Wan, ayo bantu. Rinjani sangat hektik. Males banget aku tuh. Gerutu Rani tapi akhirnya dia mau. Maaf yang ngerepotin, Mbak. Ucap Bening sembari menahan sakit. Kamu emang ngerepotin. Sahut Rani. Ayo, Mas. Ajak Rinjani. Julian pun kembali keluar dan membukakan pintu mobil. Masuk, hati-hati. Kata Rinjani lalu membantu Bening duduk nyaman di seat belakang mobil suaminya. Wan, kamu di sini aja sama Chef Pian ya. Begitu Bening dapat ruangan, aku pasti langsung balik ke sini. Kata Rinjani yang ikut masuk ke dalam mobil. Iyalah. Tanggapi Rani dengan malas. Mbak, ini tasnya Bening. Chef Pian berlari keluar sembari membawakan tas milik Bening. Iya, makasih ya Chef. Lanjutin aja kerjaan kalian. Kata Rinjani. Oke, Mbak. Setelah memastikan Rinjani dan Bening masuk, Julian menutup kembali pintu itu lalu dia bersiap ke depan kemudi. Agak ngebut aja ya, Mas. Takut terjadi apa-apa yang buruk nih kalau nggak cepat-cepat ditangani. Kata Rinjani. Julian menurut, dia berkendara lebih ngebut tapi tetap hati-hati. Duh, kok sakit ya, Mbak? Keluh Bening tampak tidak nyaman. Tenang ya, tarik nafas, embuskan perlahan dan teratur, itu bisa meminimalisir rasa sakitnya. Kata Rinjani. Julian hanya mendengarkan dan salut dengan kesigapan Rinjani. Semoga kebaikan kamu nggak dimanfaatin sama orang-orang, Rin. Batin Julian sembari sesekali menoleh ke arah Rinjani yang panik. Mas, bisa lebih cepat nggak? Pinta Rinjani. Jalanan lagi padat, Rin. Nyalain aja sign hazard biar kendaraan lain menepi ngasih jalan. Bening merogoh ke dalam tasnya dan mengambil handphone. Bening mencari nomor Rama lalu menelponnya. Mas Rama, kayaknya aku mau lahiran deh. Bisa pulang cepat nggak? Rengek Bening sambil menahan sakit. Ironis memang. Saat nama Rama disebut, jujur saja ada yang retak di hati Rinjani. Tak munafik kalau Rinjani belum bisa menghapuskan 100% tentang Rama. Bagaimanapun juga, mereka berpacaran selama 1 tahun lebih. Di antara kebencian yang menggunung, mungkin masih ada setitik kecil rasa yang tertinggal. Pastinya tak akan semudah itu melupakan orang yang sudah lebih dari 1 tahun bersama dalam ikatan hubungan yang serius. Rinjani diam tak bersuara dan pura-pura tidak dengar obrolan Bening dan Rama. Mas, bisa nggak? Aku lagi di perjalanan mau ke klinik nih. Pinta Bening dengan sangat memohon. Gak bisa, Ning.
kerjaan aku lagi banyak. Ya udah kamu perginya sama ibu kan? Sama ibu aja dulu ya, nanti kalau kerjaanku beres, aku langsung ke klinik. Sayu Prinjani mendengar suara Rama dari balik speaker handphone Bening. Tapi aku mau ditemenin sama Mas Rama, aku mau Mas Rama ada di saat aku bersalin biar pas anak kita lahir Mas Rama langsung adzanin anak kita. Bening mendadak manja. Mungkin setiap perempuan memang selalu mengharapkan ditemani suami saat masa-masa persalinan. Enggak. Udah, jangan cengeng. Pokoknya kamu berusaha aja ya. Aku bantu dorong doa dari sini. Mas. Serta-merta Rama mematikan sambungan telepon dan mengabaikan Bening yang pada akhirnya menangis karena kecewa dan sakit hati. Prinjani masih pura-pura tidak dengar. Rin, itu ada klinik bersalin di depan, kita ke sana aja. Kata Julian membuyarkan lamunan Rinjani. Iya, Mas. Ke sana aja. Jawab Rinjani. Jangan ke sana, Mbak. Di klinik itu nggak bisa pakai BPJS, biaya persalinan di sana juga mahal. Tolak Bening. Nggak apa-apa, nanti kurangnya saya bantu. Mbak, udah ya. Sekarang kamu nggak perlu mikirin yang lain-lain dulu. Kamu siapin aja tenaga sama mental kamu buat menghadapi ke depannya. Kata Rinjani. Bening menatap Rinjani dengan tatapan berbinar-binar. Untuk kesekian kalinya Rinjani membalas pengkhianatan dengan sebuah kebaikan. Julian masuk ke dalam gedung klinik 3 lantai itu dan begitu ia berhenti di depan ruang IGD, beberapa perawat menyambut dengan membawakan berangkar untuk memudahkan mobilitas pasien. Mbak. Bening menjulurkan tangannya pada Rinjani seolah minta ditemani. Masuklah dulu, nanti saya nyusul. Kata Rinjani. Bening dibawa ke ruang IGD untuk diberi penanganan pertama karena dia memang mengalami pendarahan sebelumnya. Sejenak Rinjani mengistirahatkan kepanikannya lalu mendekat pada Julian. Kamu mau nungguin dia di sini? Tanya Julian tidak yakin. Gak tahu, Mas. Tapi takut ada apa-apa. Rinjani jadi dilema. Aku malah takut kalau nanti kamu disalah-salahin sama keluarga suaminya. Cemaskan Julian. Iya sih, benar apa kata Julian. Tapi nurani Rinjani masih condong pada Bening, sebagai sesama perempuan, itulah yang menarik ulur keputusan Rinjani. Terus, aku tinggalin gitu aja? Tanya Rinjani pada Julian. Kamu urus-urus biayanya, habis itu pulang. Ya? Usul Julian. Iya, Mas. Oh ya, Mas Julian kenapa datang ke tempat usahaku? Ada apa? Aku nelpon kamu beberapa kali tapi nggak diangkat, takut ada apa-apa. Oh, aku mang silent handphoneku. Suka nggak fokus kalau lagi packing terus banyak yang nelpon. Emangnya ada apa, Mas? Cuma mau pamit aja, aku mau latihan sampai malam buat hari ini. Oh, gitu? Rinjani tersipu. Julian sweet sekali. Ya udah sana, kamu urus-urus dulu administrasinya. Ini tasnya dia, habis itu kamu pulang ya, jangan lama-lama di sini. Iya, Mas. Kamu mau langsung ke markas Jakarta Night? Iya. Udah ditungguin soalnya. Semangat ya. Ingat loh. Habis ini kamu langsung pulang. Jangan sampai kamu masih di sini pas keluarga mantanmu itu datang ke sini. Iya, Mas. Aku berangkat dulu ya. Pamit Julian dan menyempatkan diri mengelus kepala Rinjani sebelum kembali masuk ke dalam mobil. Hati-hati. Julian pergi karena dia memang ada jadwal latihan penting siang ini. Rinjani kembali bingung sepeninggal Julian. Dia tak mau jadi orang yang terlalu peduli pada urusan orang lain, tapi masalahnya, nuraninya terus mendorongnya untuk melakukannya. Baiklah, selesaikan urusan biayanya lalu setelah itu pulang. Tekad Rinjani lalu segera pergi masuk ke dalam untuk mencari meja administrasi. Lepasin tangan lo, keparat. Rinjani menyerahkan KTP milik Bening yang ada di tasnya Bening dan dia sudah selesai mengurus-urus biaya administrasinya. Akhirnya selesai juga. Rinjani menghela nafas lega karena sudah selesai mengurus biaya persalinan Bening.
Kakak ini keluarga dari pasien yang masuk IGD barusan ya? Seorang perawat menghampiri Rinjani. Yang mau lahiran tadi? Yakinkan Rinjani. Iya. Ada apa? Keadaannya memburuk. Saya diminta buat manggilin kakak. Pasien udah dipindah ke ruang bersalin. Kata suster itu. Rinjani tak tahu. Tadinya dia akan langsung pulang, tapi sepertinya tak akan semudah itu. Apalagi tas milik Bening masih ada pada dirinya. Mari, Kak. Pasien butuh pendamping buat bantu nenangin. Ajak suster itu. Rinjani kebingungan. Bagaimana ini? Mari, Mbak. Sebelah sini. Rinjani terdesak keadaan akhirnya mengikuti langkah perawat itu menuju ke ruang bersalin Bening. Bening sedang resah sembari menahan sakit yang mendera. Insiden jatuh di lantai tadi memicu kontraksi dan ajaibnya, Bening bisa melahirkan secara normal karena proses pembukaan terjadi cukup cepat. Rinjani terlihat meragu. Hatinya tak menentu, tapi melihat Bening kesakitan sendirian, Rinjani pun tak bisa tega. Mbak. Panggil-panggil Bening sembari menjulurkan tangannya ke arah Rinjani yang berjalan mendekat. Sabar ya, kamu pasti bisa. Semangati Rinjani lalu menggenggam tangan Bening. Rasanya sakit banget, Mbak, sakit banget. Keluh Bening dengan wajah meringis. Ya, pasti sakit. Tapi ini emang proses yang harus kamu lalui. Sebaiknya kamu telepon ibu kamu, Ibu Sri, atau Risa. Saya harus kembali ke catering. Kata Rinjani. Ibu saya nggak pegang handphone. Risa masih kerja kayaknya, soalnya tadi dia kerja shift pagi. Ya udah, telepon Ibu Sri aja. Tolong, Mbak. Tapi kamu yang bicara ya? Iya, Mbak. Rinjani mengambil handphone Bening dari dalam tas lalu mencari nomor Sri. Setelah itu, segera Rinjani memencet ikon video call agar Sri melihat kalau menantunya sedang kesakitan, bukan cuma pura-pura. Ada apa sih kamu visi ibu, Ning? Sri muncul di layar ponsel Bening dan menyapa dengan omelan. Bu. Rintih Bening. Lah kamu kenapa? Itu kamu lagi di mana? Barulah Sri sadar kalau menantunya sedang tidak baik-baik saja. Rinjani bersembunyi dari kamera dan hanya memegangi ponselnya Bening. Aku di klinik, Bu. Aku mau lahiran. Bisa nggak ibu kesini sekarang? Pinta Bening. Lo kok udah di klinik? Sama Rama? Bening melirik ke arah Rinjani. Rinjani memberi isyarat kalau Bening jangan sampai bilang saat ini ada Rinjani di sampingnya. Enggak, Bu. Nggak sama Mas Rama. Aku sendirian. Tadi ditolongin pas di jalan. Jawabnya. Rinjani lega. Bening mengerti apa maksud Rinjani. Ibu masih di sanggar senam. Coba telepon Rama aja kenapa sih? Mas Rama masih di tempat kerja. Katanya lagi banyak kerjaan. Ih, ganggu aja. Ya udah, kamu di klinik mana? Kirim alamatnya. Iya, Bu. Sri memutus video call itu begitu saja dan Bening tampaknya sudah bisa dengan perlakuan seperti itu. Bening tampak biasa-biasa saja, tak sakit hati sama sekali. Mbak, tolong kirim alamat klinik ini ke nomor ibu ya. Pinta Bening yang lebih fokus pada rasa sakit kontraksinya. Rinjani menuruti permintaan Bening dan sudah mengirim lokasi klinik pada Sri. Mereka benar-benar nggak tahu kamu kerja? Mereka nggak curiga kamu keluar rumah setiap pagi? Tanya Rinjani meragu. Enggak, Mbak. Orang-orang rumah juga jarang ada di rumah. Mereka nggak tahu saya suka keluar rumah dari pagi sampai siang. Jawab Bening. Ping. Ada pesan masuk dari Rama. Rinjani sebal sekali, tapi sepertinya penting. Mas Rama. Kata Rinjani lalu menyodorkan ponsel milik Bening yang ada di tangannya. Tolong bacakan, Mbak. Dia nanyain alamat klinik ini juga. Boleh tolong balas nggak, Mbak? Mau tak mau, Rinjani harus membalas chat Rama itu di handphone Bening. Ironi terjadi berkali-kali sepanjang siang ini.
Udah, mereka akan bentar lagi datang, saya pulang ya. Biaya persalinan udah saya bayar semua. Kata Rinjani bersiap untuk pulang. Loh, Mbak, nggak usah, uang dari Mbak Rin kemarin saya simpan kok. Ambil lagi aja, Mbak. Nanti kurangnya akan saya ganti kalau Mas Rama kasih uang ke saya ya. Kata Bening jadi malu. Urusan itu kita bahas nanti aja, sekarang yang penting bayi kamu lahir selamat. Iya, Mbak. Makasih. Duh, sakitnya kok makin-makin ya, duh. Kontraksi Bening menguat. Dok, sus. Rinjani jadi ikut panik lagi. Rinjani juga ikutan linu serasa merasakan apa yang Bening rasakan karena tangan Bening mencengkeram tangannya Rinjani kuat-kuat. Sabar ya, Bu, atur nafas saja. Boleh dibantu dilus punggung sama perutnya biar sakitnya berkurang. Kata dokter yang masih ada di ruangan itu. Sakit ya Allah, sakit. Kalau sudah begini, mana bisa Rinjani beranjak begitu saja? Rinjani menuruti anjuran dokter. Rinjani mengelus-elus perut Bening dengan lembut dan membuat Bening merasa nyaman. Beberapa saat lamanya Rinjani kembali bertahan di sana. Apalagi Bening sudah setengah sadar dan memaksa Rinjani untuk terus mengelus-elus dirinya. Bening! Sial! Tanpa terasa, Rinjani sudah lebih dari 1 jam menemani Bening di ruangan itu sampai Sri dan Rama datang bersamaan. Selain kaget melihat kondisi Bening, Sri dan Rama juga kaget dengan keberadaan Rinjani di sana. Mas, sini, Mas. Bening meronta pada Rama. Ngapain kamu di sini, Rinjani? Sapa Sri dengan sapaan yang sinis. Bu, Mbak Rin ini adalah orang yang nolongin aku. Belah Bening. Rama menatap Rinjani. Rinjani semakin cantik dan semakin menarik. Sudah pasti kalau Rama menyesal telah menyanyiakan Rinjani. Ya udah, saya bisa pulang sekarang kan? Suami sama ibu mertua kamu udah datang, semoga lahirannya lancar ya. Pamit Rinjani, dia sangat tidak nyaman ada di sana. Sebentar, kok bisa kebetulan begini sih? Kok bisa Rinjani yang bantuin kamu nih? Curigai Sri. Ya kebetulan aja, Bu. Duh, Mas. Sini. Rama menurut dan mengambil tempat yang tadi ditempati oleh Rinjani. Rinjani pura-pura tak melihat. Sesak juga rasanya melihat mantannya yang brengsek berdampingan dengan istrinya seperti itu. Mbak Rin, makasih ya. Bening menyempatkan diri untuk berterima kasih di antara deraan rasa sakit yang semakin menjadi. Iya, permisi. Tanpa berlama-lama lagi, Rinjani segera beranjak dari sana. Rinjani merasa tugasnya sudah selesai. Bentar ya. Kata Rama lalu malah pergi lagi meninggalkan Bening. Mas? Mau kemana? Rama malah pergi hendak menyusul Rinjani. Dan Rama berhasil menahan langkah Rinjani di koridor. Dengan lancangnya Rama menarik tangan Rinjani membuat Rinjani kaget sekaligus kesal. Lin! Apa ini? Gak sopan banget kamu, Mas! Rinjani segera menghempas tangan Rama, tapi Rama tak melepaskan Rinjani begitu saja. Aku cuma mau bilang makasih. Ya udah, sama-sama. Rinjani berusaha melepaskan tangannya dari Rama, tapi Rama malah menggenggamnya erat-erat. Rama menatap Rinjani dengan tatap penuh penyesalan. Kok bisa sih kamu bantuin Bening? Ya kebetulan aja. Ini apaan sih, Mas? Lepasin gak? Sana masuk. Temenin istrimu di dalam. Wajah marah Rinjani malah membuat Rama tambah terpana. Aku kangen banget sama kamu, Rin. Cila! Istri kamu mau lahiran, kamu malah menggoda perempuan lain. Emang separoh ya otakmu itu, Mas? Oh wow, apa ini? Kenapa ada mantan ipar di sini? Pengacau lainnya datang. Risa juga tak lama muncul dan melihat kebersamaan Rinjani dan Rama di koridor. Lepas, Mas! Bentar dulu, Rin. Aku belum bilang makasih. Udah kan tadi? Udahlah.
Oh, rupanya kamu masih belum move on dari kakakku yang ganteng ini ya, Prin? Haha, kasihan banget. Jangan-jangan pernikahan kamu sama JP juga cuma settingan. Cuma buat manas-manasin keluarga kami aja, gitu kan? Mulut lemes Risa beraksi lagi. Rinjani malu. Koridor klinik jadi gaduh gara-gara situasi itu. Udah sana kamu masuk, Chris. Temenin si Bening. Bentar dulu, Mas. Ini orang udah bikin aku malu sampai harus pura-pura pingsan. Satu rasa malu harus dibayar dengan rasa malu juga. Oceh Risa. Hei, Risa. Lihat. Yang gagal move on itu ya kakakmu ini. Jangan asal nuduh lo ya. Rinjani terpaksa melawan. Heli, kalian ini pacaran setahun. Mas Rama juga pasti udah icip-icip kamu. Sebenarnya nasib kamu itu mengenaskan banget. Tragis banget. Makanya jangan macam-macam sama keluarga kami. Berisik kamu, please. Sana masuk. JP? Gumam Risa. Risa melihat Julian Prawira berjalan dengan aura kemarahan dari ujung koridor. Entah kenapa Julian ada di sana, Rinjani menoleh dan Rinjani juga kaget melihat suaminya ternyata masih ada di klinik itu. Lo, Mas? Lepasin tangan lo, keparat! Julian marah melihat Rama masih memegang tangan istrinya. Biasa aja lo, nggak usah ngegas. Rama malah nyahut. Julian merebut paksa istrinya lalu mengamankannya di balik punggungnya. Rinjani makin deg-degan, takut ada perkelahian, apalagi Julian datang dengan marah. Sekali lagi gue lihat lo megang-megang istri gue patahin tangan lo itu. Kecam Julian dengan tegas. Rama kicep. Tubuh Julian yang atletis pasti akan lebih mudah mengalahkannya. Risa yang cuap-cuap juga sampai speechless tak mampu berkata-kata melihat Julian yang marah. Udah, Mas. Ayo pergi. Ajak Rinjani berusaha keras menarik-narik tangan Julian. Pecundang lo! Ujar Rama. Lo yang pecundang! Balas Julian hendak menyerang tapi Rinjani terus menariknya, seorang security juga muncul hendak mengamankan. Ada apa ini? Nggak ada apa-apa kok, Pak. Udah selesai kok. Kata Rinjani sungguh malu. Tolong ya hargai. Ini fasilitas kesehatan, jangan bikin onar di sini. Kau tegur security itu. Iya, Pak. Maaf. Rinjani terus membawa Julian menjauh dan akhirnya berhasil dan sampai di halaman parkir. Rinjani masih merasakan hawa panas yang terpancar dari diri Julian. Julian marah dan kecewa. Kamu gak nurut ya? Dari tadi udah curiga sih kalau kamu bakalan bertahan di sini. Ketus Julian, ternyata Julian juga kecewa pada Rinjani. Kok kamu ada di sini, Mas? Tanya Rinjani heran. Aku cuma ikut briefing. Aku minta izin buat absen latihan siang ini karena aku yakin kalau kamu akan dapat masalah kayak tadi. Ternyata Julian mengkhawatirkan Rinjani. Rinjani terharu tapi masalahnya saat ini Julian sedang marah padanya. Maaf, Mas. Kenapa? Kamu sengaja nungguin mantan kamu itu datang? Biar bisa ketemu? Tuduh Julian. Mana ada? Enggak lah. Dari tadi aku udah niat mau pergi, tapi Bening meronta minta ditemenin. Sanggah Rinjani. Really? Dan bagus ya, bajingan itu masih leluasa megang-megang tangan kamu kayak tadi. Itu ada di luar kendaliku, Mas. Beneran deh, aku nggak tahu juga, pas di ruang bersalin tadi, waktu berjalan begitu cepat. Aku nggak ada maksud pengen ketemu mereka. Gak sama sekali. Aku curiga kalau kamu belum bisa move on dari mantanmu itu. Julian terus menuduh karena sudah dikuasai dengan rasa marah. Enggak, Mas. Pantas saja aku pengen cepat-cepat balik ke sini. Ternyata emang kayak gini situasinya. Aku nggak ada niat dan maksud apapun. Aku nolong Bening karena emang dorongan nurani aja. Semua tuduhan kamu itu salah. Sesekali aku berpikir,
Gimana kalau aku yang ada di posisi Bening? Aku nggak mau kayak gitu. Makanya aku bantu dia, berharap kalau aku nggak akan bernasib sama kayak dia. Rinjani mendebat. Akumulasi perasaan yang bercampur aduk membuat emosinya terpantik juga. Julian tahu kalau dia balas dengan kata-kata Rinjani, sudah pasti akan ada pertengkaran hebat di antara mereka. Julian pun mengalah. Dia menekan egonya. Kamu nggak percaya sama aku, Mas? Kamu akan tetap dengan prasangka kamu itu. Rinjani mulai lelah dan matanya berkaca-kaca karena merasa dituduh oleh Julian, padahal saat ini perasaan Rinjani sedang sangat kacau. Sekarang semua yang aku lakukan jadi salah. Bahkan menjadi baik pun kesannya tetap salah. Rinjani menyeka air mata yang hampir meniti di pipinya. Julian jadi merasa bersalah. Tak seharusnya dia bicara seperti tadi pada Rinjani. Mending kamu kembali latihan, aku pulang naik taksi aja. Kata Rinjani lalu hendak pergi, tapi tak sempat melangkah. Julian segera menahan kepergiannya dengan memeluk Rinjani di dalam tubuhnya yang kokoh. Maaf, Rin. Ucap Julian dengan lembut. Bukannya berhenti menangis, Rinjani malah tambah lebur di dalam pelukan Julian. Dia kesal karena merasa disalahkan. Padahal Rinjani tak memiliki niat lain, Rinjani murni hanya ingin menolong Bening. Maaf aku terlalu emosi. Maaf. Tambah Julian lalu mengecupi ubun-ubun istrinya yang masih ada di dalam dekapannya. Aku takut kalau nanti aku juga kayak Bening. Ungkap Rinjani dengan lirih. Nggak mungkin. Kamu nggak akan bernasib kayak gitu. Kamu punya aku yang akan selalu berusaha mencurahkan perhatianku buat kamu. Tenangkan Julian. Apa aku salah bantuin dia? Enggak. Nggak salah. Yang salah itu pola pikirku aja. Udah ya, sekarang kita pulang aja. Kata Julian semakin mengalah. Maafin aku juga ya. Ucap Rinjani kemudian. Maaf buat apa? Karena nggak nurutin kamu tadi. Tapi situasinya mendesak aku buat tetap ada di sini. Jawab Rinjani. Iya. Dimaafkan kok. Pulang ya. Rinjani hanya mengangguk pelan dan mengeringkan sisa-sisa basah di pipi dengan tangannya. Julian membukakan pintu mobil untuk istrinya lalu memastikan istrinya sudah duduk nyaman di dalam kemudian menutup lagi pintunya dengan hati-hati. Rinjani menghela nafas lalu mengembuskannya secara teratur. Drama hari ini begitu membuat hatinya lelah. Beruntung Julian tidak lanjut berprasangka buruk kepadanya. Mau makan dulu? Tanya Julian yang sudah standby di depan setir. Enggak, mau langsung pulang aja. Oke. Mereka pergi dan Julian tak bicara apa-apa lagi yang mungkin akan menyinggung perasaan Rinjani. Walaupun sebenarnya Julian masih panas saat melihat Rama memegang tangan Rinjani tadi, tapi Julian memilih untuk mengalah saja. Persiapan lembur di kasur. Setelah kejadian kurang menyenangkan di klinik tadi, Rinjani jadi lebih banyak melamun. Banyak sekali yang ia renungkan. Karena kamarnya sudah pindah ke kamar Julian, Rinjani pun menikmati malamnya dengan duduk-duduk di balkon kamar menikmati desau angin malam yang kian larut dinginnya kian menusuk sampai ke tulang. Haf, masih aja ada yang menyalahartikan niat baik orang, ngeselin. Gumamnya kesal. Dan Rinjani yakin kalau anaknya Bening dan Rama pasti sudah lahir ke dunia ini. Julian keluar dari kamar mandi dengan tubuh segar setengah basah. Karena tak bisa ikut latihan resmi dengan tim, beberapa saat lalu Julian pergi ke gym dan setelah keringatnya agak surut, Julian mandi. Ini udah malam, anginnya makin kenceng, ayo masuk. Ajak Julian sambil mengeringkan rambutnya yang basah dengan handuk. Belum ngantuk. Sahut Rinjani tanpa mengalihkan perhatiannya sedikit pun dari pemandangan langit bertabur bintang malam ini. Rin, aku tahu kalau kamu itu dasarnya baik. Tapi love yourself first. Sebelum kamu membuat orang lain nyaman, pastikan diri kamu sendiri udah lebih dulu merasa nyaman. Julian mensejajarkan diri dengan Rinjani lalu menasehati.
Iya, ngerti Mas. Sahut Rinjani masih lesu. Aku bangga dan salut sama kamu. Tapi beberapa orang malah punya niat nggak baik dengan ketulusan kamu. Ya intinya sih, just love yourself first. Ucap Julian lagi. Ucapannya membuat Rinjani merasa hangat. Barulah kali ini Rinjani melirik ke arah Julian, sungguh tak menyangka kalau pria ketus yang pada pertemuan awal begitu ketus dan menyebalkan, sekarang sudah berubah seperti ini. Makasih ya udah bikin aku ngerasa lebih baik. Ucap Rinjani. Iya. Sekarang udah mulai ngantuk, bobo yuk. Ajak Rinjani sudah merasa lebih baik. Ayo. Setujui Julian. Julian juga lelah dan ingin menuntaskan hari ini dengan tidur bersama saling memeluk dan saling menghangatkan diri dengan istrinya. Pintu balkon sudah dikunci, tirai sudah ditutup dan Rinjani sudah lebih dulu naik berbaring di atas kasur. Julian menyusul, memeluknya dari belakang dan rasanya memang nyaman sekali. Karena tahu perasaan Rinjani sedang tidak baik-baik saja, Julian pun tidak menggoda Rinjani secara berlebihan. Julian lebih memberikan kenyamanan dengan pelukan yang tulus dan itu berhasil, hanya dalam hitungan menit, tahu-tahu Rinjani sudah tertidur begitu saja. Julian membalik badan Rinjani dengan hati-hati sehingga dirinya bisa melihat wajah istrinya yang sedang tertidur itu. Kamu mang luar biasa banget, Rin. Entah terdorong karena apa, mau-maunya kamu membantu orang yang udah mengkhianati kamu, dan sialnya, tak ada penghargaan buat kebaikan kamu itu. Sabar ya, semua kebaikan kamu pasti akan kembali lagi pada kamu. Ucap Julian pelan sembari membelai-belai surai yang menutupi kening Rinjani. Julian menatapnya dengan bangga, dengan dalam dan penuh makna. Setelah puas menatap, Julian mengecup keningnya lalu setelah itu mengeratkan pelukannya dan lelap bersama-sama sampai hari berganti. Ziz! Suara mesin vacuum cleaner menggema memenuhi ruang lantai bawah rumah. Selesai menyiapkan sarapan, Rinjani lanjut membereskan rumah, menyedot beberapa bagian yang berdebu. Julian kembali bersiap untuk latihan rutin. Dia mendapati suasana baru di dalam rumahnya. Sekarang memang terasa berbeda dan terasa lebih nyaman. Kamu gak kekeh sering? Sapa Julian mendekat para Rinjani yang masih bergaya seperti inem-inem seksi pagi ini. Kayaknya hari ini gak deh. Mungkin Chef Pian sama Rani bisa handle. Hari ini juga ada bantuan dari keponakannya Chef Pian. Jawab Rinjani lalu mematikan vacuum cleanernya. Rinjani hanya memakai celana pendek dan t-shirt ketat lalu selail merah yang ia jadikan bandana. Dia terlihat seksi dan menggemaskan membuat Julian tak mau berhenti menatap. Sini, aku yang simpan di belakang. Kata Julian menawarkan jasa untuk menyimpan vacuum cleanernya. Kamu kan mau berangkat, udah gak apa-apa aku aja yang simpen. Kamu gemes banget sih. Kata Julian lalu plak. Julian menepuk bokong Rinjani. Ih, Mas. Keluar rumah gak boleh kayak gini ya. Pinta Julian. Ya nggak atuh, Mas. Ini Mas setelan nginem aja kok. Rinjani pergi ke dekat dapur untuk menyimpan vacuum cleanernya. Nginem? Ya beres-beres maksudnya. Julian menatap jam di dinding dan dia sudah hampir terlambat bergabung dengan tim, padahal masih ingin menggoda Rinjani. Hari ini pulang malam. Seru Rinjani dari arah dapur. Maybe. Jawab Julian. Ya udah, nanti aku masakin yang enak-enak ya, nasinya pakai nasi merah. Nanti malam Julian harus memuaskan diri sebab dari hari besok sampai hari Minggu nanti, dirinya akan terpisah dengan Rinjani. Habis ini kamu santai aja ya, gak usah lagi kerja yang berat-berat. Kata Julian saat Rinjani kembali dari dekat dapur. Rencananya hari ini aku mau nyuci, sekalian nyetrika juga. Habis itu nyabutin rumput liar di depan rumah. Jangan! Nanti aku telepon orang laundry buat ambil cucian ke sini. Pokoknya kamu santai aja rebahan sambil nonton drakor di atas. Kata Julian. Rinjani tak mengerti, tapi selebihnya Rinjani menganggap kalau Julian tak ingin dirinya kecapean. Cuciannya cuma dikit kok. Pokoknya jangan.
Kamu harus rehat karena nanti malam kamu akan lembur. Cegah Julian lagi lalu tersenyum nakal di akhir kalimat. Rinjani mengerti dan terkekeh gemas. Lembur di kasur? Itu tahu. Ya ampun, Mas. 5 hari aku akan berjuang habis-habisan, kita nggak akan ketemu, jadi aku butuh semangat ekstra buat cadangan selama 5 hari itu. Ngecharge-nya harus sampai full, ngerti kan? Idih, aku berangkat. Pamit Julian lalu mengecup pipi Rinjani. Semangat ya? Jawab Rinjani lalu gantian mengecup bibir Julian. Wajah Julian memerah dan setelah sekian tahun tak merasakan kasmaran, periode ini dia merasakan indahnya kasmaran lagi. One more. Tagih Julian lalu menarik pinggang Rinjani dan merebut bibir ranum itu, kali ini lebih dari sekedar mengecup, tapi Julian bermain-main dengan lidahnya. Mas, nanti kebablasan lo. Ingatkan Rinjani saat melepaskan ciuman hangat itu. Iya sih. Ya udah, sekarang beneran pamit. Ingat ya kata-kata suamimu tadi. Jangan kerja yang berat-berat. Ya, Mas Julian. Julian candu sekali mendengar sahutan itu. Serasa baru pertama kali lagi menemukan cinta yang sudah bertahun-tahun tak pernah ia rasakan setelah cinta pertamanya pergi begitu saja. Bye! Bye! Julian menjinjing sepatunya dan memasukkannya ke dalam mobil bersama dengan tas besarnya. Rinjani hanya mengantar sampai di dekat pintu saja karena penampilannya yang seksi bisa menimbulkan huru-hara para tetangga. Seperti kata Julian, Rinjani boleh berpakaian seksi jika hanya di hadapan Julian saja. Selepas Julian pergi, Rinjani segera menutup pintu rapat-rapat dan tak tahu harus mengerjakan apa lagi. Pak suami kan nyuruh rebahan manja. Ya udah aku rebahan aja sambil ngedrakor deh. Kata Rinjani kemudian menyiapkan minuman dan cemilan untuk ia boyong ke lantai atas. Begitu sampai di lantai atas, Rinjani mendengar ponselnya berdering. Rinjani lantas pergi ke kamar untuk memeriksa siapakah gerangan yang menelpon. Rani? Rinjani segera mengangkat panggilan telepon itu. Iya, Ran? Ada apa? Lin, ini loh, kita dapat konsumen baru yang akan pesan makan siang secara rutin di hari kerja. Rani memberi kabar baik membuat Rinjani tambah semangat. Oh ya? Wah, ya udah, kasih bener promonya, biar dia nggak berubah pikiran, Ran. Udah sepakat, dia minta paket medium makan siang dengan menu berbeda setiap harinya, dari Senin sampai Jumat, 50 box setiap harinya. Alhamdulillah ya Allah. Rezeki kita ini, Wan. Ya udah, kamu urus deh, kasih harga terbaik ya. Rinjani mengucap syukur tiada henti. Konsumen baru berarti ada tambahan rezeki lagi untuk usahanya. Masalahnya owner kantor yang pesan itu pengen ngobrol langsung sama kamu, Rin. Entahlah, mungkin dia pengen nawar atau punya request khusus buat isi rice box-nya. Oh gitu ya? Dia mau datang ke catering atau gimana? Dia minta nomor pribadi kamu. Oh. Kenapa harus gitu sih? I don't know. Tapi aku lihat profil perusahaannya lumayan sih, kayaknya nggak ada tanda-tanda mau PHP. Perusahaan apa? Dan siapa ownernya itu? Ekspedisi. Itu dia pesan buat 5 kantor cabang yang ada di daerah kita. Nama pemiliknya itu, Ahsan. Ya, Ahsan Aufal Abkori. Ahsan? Seperti tidak asing. Apa jangan-jangan Ahsan yang Rinjani temui di GOR beberapa hari yang lalu? Rinjani malah menebak-nebak dan diam tak menyahut untuk beberapa saat. Gimana, Rin? Sayang nih kalau dilewatin. Ekspedisi Warriors Express lo, masa nggak tahu? Harus banget aku melayani dia lewat jalur pribadi. Harusnya dia cukup puas sama penjelasan kamu. Entah, Rin. Dia kekeh mau ngobrol langsung sama ownernya katanya. Rinjani takut Julian salah paham, tapi Rinjani juga tak ingin kehilangan kesempatan untuk menambah relasi. Rin, aku kesana deh, biar aku layani pakai nomor resmi kita aja. Aku nggak enak sama Mas Julian kalau nomor pribadi aku bocor ke orang lain yang nggak begitu aku kenal. Putuskan Rinjani. Wow, sweet banget kalian. Bukan apa-apa, Ran.
Cuma ngejaga stabilitas hubungan aja, aku nggak mau harus gagal 2 kali. Makanya aku harus berusaha melakukan yang terbaik yang aku bisa. Supir! Bener sih, setuju banget sama kamu, Rin. Aku juga rada-rada curiga sih sama Pak Hasan ini. Aku cukup kenal siapa dia. Dia emang CEO resmi dari perusahaan ekspedisi itu. Dia kayak kenal sama kamu makanya kekeh pengen nego sama kamu. Kalau nggak salah orang sih, kayaknya Pak Hasan yang kamu maksud itu emang temannya Mas Julian. Nah Kaan, makanya daripada jadi bengkok dan salah paham, biar aku kesana aja buat nego via nomor bisnis aja. Oke deh. OTW. Oke. Rinjani memang menyerahkan tugas sebagai admin promosi dan lain-lain pada Rani. Rinjani tidak mencampurkan urusan bisnis di handphone pribadinya. Dan sekarang, Ahsan? Kenapa Ahsan tahu kalau Rinjani punya usaha catering? Apa Ahsan memang murni ingin memesan atau memiliki maksud tertentu? Rinjani tak memikirkan sampai ke sana. Ya, aku telepon Mas Julian dulu deh. Kata Rinjani lalu menelpon pada Julian. Apa, Rin? Baru aja keluar komplek kamu udah kangen lagi? Sapa Julian dengan nada gurauan. Hei. Enggak, Mas. Ini loh, aku mau ke catering karena ada urusan mendadak. Gak jadi rebahan santai deh. Gak apa-apa ya. Urusan apa? Jangan bilang soal bening lagi. Bukaan. Ini soal bisnis kok. Ada orderan partai besar yang pastinya akan menghasilkan keuntungan yang besar juga. Boleh, kan? Boleh. Mau pergi bareng? Biar aku putar arah lagi nih, mumpung belum jauh. Gak usah. Kamu tuh udah ditungguin sama tim. Jangan sampai kamu jadi pemain yang indisiplin cuma gara-gara aku loh. Ya udah. Oke deh. Rinjani lega karena sudah mendapat izin. Tapi Rinjani lupa tidak membahas soal Hasan. Rinjani memang terburu-buru agar dia bisa lebih cepat pergi ke tempat cateringnya. Pak, urusan konsumsi untuk para pekerja di cabang, biar Derry yang urus. Kenapa Pak Hasan repot-repot yang mengurusnya? Kata Zir, sekretaris Ahsan di kantor utama. Zia merasa kaget karena Ahsan malah berinisiatif mengurus konsumsi untuk para anak cabang kantor ekspedisinya. Gak apa-apa, biar saya aja yang ngurus. Untuk cabang lainnya, baru serahkan ke Derry. Zia curiga. Kenapa sang Big Boss mau repot-repot mengurus masalah konsumsi padahal itu bukanlah job desk seorang CEO? Ahsan baru saja mengetahui kalau Rinjani memiliki usaha di bidang kuliner yang melayani pemesanan secara partai besar juga. Ahsan masih ingat senyum manis yang Rinjani sunggingkan untuknya sore itu. Ahsan terpikat oleh istri dari temannya sendiri. Ahsan seperti tak sadar kalau dirinya sedang mencoba bermain api. Ping! Ada pesan masuk dan membuyarkan khayal Ahsan tentang senyum menawan Rinjani kala itu. Selamat siang. Dengan Rinjani di sini, owner dari Rin's Rice Box. Ada yang bisa dibantu? Itu isi pesannya. Melihat nama Rinjani yang tertera, Ahsan malah senyum-senyum sendiri membuat Zir semakin heran dan curiga. Zir, kamu boleh keluar sekarang? Kata Ahsan baru sadar kalau sekretarisnya masih ada di dalam ruangannya. Oh, baik, Pak. Dengan terpaksa Zir pergi meninggalkan Ahsan sendiri padahal Zir sangat penasaran dengan tingkah aneh bosnya. Setelah Zir pergi, barulah Ahsan menelpon ke nomor itu berharap dia akan berbincang langsung dengan Rinjani. Halo, selamat siang. Suara lembut Rinjani membuai Ahsan, menambah semangat bagi Ahsan. Selamat siang, dengan Rinjani Olia? Ya, ada yang bisa dibantu perihal pemesanan paket makan siang yang Anda pilih tadi? Hei, Lin! Ayolah jangan terlalu kaku. Saya ini Ahsan yang kamu temui di GOR beberapa hari lalu, santai aja yang ngobrolnya. Benar dugaan Rinjani. Ternyata memang benar kalau itu memang Ahsan. Oh, Pak Ahsan pemilik klub J Warriors ya? Rinjani pura-pura kaget. Nah itu kamu ingat? Wah, suatu kehormatan buat kami menerima pesanan dari Anda. Kami akan memberikan yang terbaik. Menyesuaikan dengan selera mayoritas orang Indonesia, kalau ada request ingin difusion dengan menu dari negara lain juga, bisa kok.
Interesting. Saya semakin tertarik, tadi saya udah nego sama admin kamu, dan saya deal dengan semua penawaran yang sudah dipilih tadi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Pak. Jangan panggil Pak lah, kesannya tuh kayak senior banget loh, Rin. Saya ini cuma 2 tingkat dari suami kamu. Oh, begitu ya? Terus pantasnya saya panggil apa ya? Sungkan kalau panggil yang lain. Gak apa-apa, Mas Hasan maybe lebih enak didengar. Oke, Mas Hasan. Nah, kalau gini kan enak, cuma make sure aja kalau pemilik catering yang saya pilih ini memang kamu, Rin. Oh, gitu ya? Makasih banyak ya sebelumnya sudah mempercayakan pada kami. Kami janji, kami akan selalu menyajikan yang terbaik, terenak dan 5 menu berbeda setiap harinya. Untuk payment, saya akan bayar per bulan ya, bayar di awal. Hari ini saya akan transfer dari pertanggal besok, sampai 1 bulan ke depan. Rinjani terbeliak mendengarnya. Jarang sekali yang seperti ini. Baik, Pak. Terima kasih banyak loh. Jadi pengiriman akan dimulai dari pertanggal besok ya? Yep. Dan tolong gak usah panggil Pak lagi ya. Oh iya, maaf, Mas. Sudah deal ya? Deal. Rinjani senang bukan main. Memenuhi pesanan partai besar untuk perusahaan besar adalah prospek yang sangat cerah untuknya. Rinjani tak tahu kalau Hasan melakukan itu untuk bisa berinteraksi lebih intens dengannya. Hasan terjerat pesona Rinjani sampai lupa kalau wanita yang ia kagumi adalah istri dari temannya sendiri. Mata hatinya menjadi buta karena jatuh cinta pada orang yang tidak tepat di waktu yang juga tidak tepat. Shake your body, honey.